Formula E bang? Apa Gimana? bang? Formula E apa yang diingat? Paling diingat? Yang tahun ini, tahun kemarin. Tahun ini, yang abang dengar Formula E itu apa yang terlintas di pikiran abang? Ya, Yang pertama ya Pak Anies. Pak Anies. Pak Anies Baswedan, karena dia yang pencetus kayaknya, pencetus Formula E ini ya. Untuk diselenggarakan Formula E di tahun 2022 terus berlanjut di tahun 2023. Harapannya ya masih bisa diselenggarakan untuk tahun-tahun sesudahnya lah 2024 karena positif bagi kita semua. Oke. Formula E apa yang diingat? Pak Anies seperti tahun kemarin sampai hari ini. Kenapa ingat Pak Anies Formula E? Karena kan beliau pencetusnya, terus di podium juga kemarin saya dapat foto banyak Bapak. Oke, terima kasih. Jadwal sementara Formula E 2024 sudah dirilis dan tidak seperti tahun ini. Jakarta hanya menggelar satu balapan saja. Jakarta E-Prix 2023 baru saja berlangsung pada 3-4 Juni. Yeah, I'm extremely happy about this achievement today. You know, really proud and yeah, really perfect weekend. I would say. Apart from the P3 yesterday, we topped every session. So yeah, huge feeling and really happy for the team. So first of all, thank you so much for the great and warm welcome here in Jakarta, in Indonesia. It was very warm indeed, and yeah, I really enjoyed being here. You know, it was a fantastic weekend for me. It had so much to offer. 2 hari balapan untuk pertama kali berlangsung dalam perhelatan Formula E Jakarta. Jadwal padat 2 balapan di akhir pekan kemungkinan tidak akan terjadi lagi pada tahun depan. Berdasarkan jadwal sementara yang dirilis pada situs FIA Formula E, Jakarta hanya menjadi tuan rumah pada seri ke-14 yang berlangsung 8 Juni 2024. Sementara, terdapat pula beberapa kota yang menggelar 2 balapan seperti di Riyadh, Arab Saudi pada 26 dan 27 Januari, Roma, Italia pada 13 dan 14 April, Berlin, Jerman pada 11 dan 12 Mei, serta London, Inggris pada 20 dan 21 Juli. Tidak ada penjelasan mengenai alasan soal Jakarta hanya menggelar satu seri balapan pada musim mendatang dalam rilis Formula E tersebut. Dalam jadwal musim depan, masih terdapat 3 jatah tuan rumah yang belum terisi, yakni pada 10 dan 24 Februari, serta 25 Mei. Selain itu, Tokyo, Jepang juga sudah ditunjuk sebagai tuan rumah baru dalam ajang balap Formula E. Jakarta sudah menjadi tuan rumah Formula E sejak musim 2021-2022. Kala itu, balapan berlangsung pada 4 Juni 2022. Sementara pada musim kedua balapan di Jakarta, pihak Formula E mempercayakan sirkuit Ancol atau Jakarta International E-Prix Circuit menggelar 2 balapan pada 3 dan 4 Juni 2023. Tokyo masuk ke dalam kalender sementara untuk musim ini. Tokyo akan menjadi puncak dari musim ke-10 bersejarah Formula E. Lebih lanjut, dengan lebih banyak kota ikonik dunia yang ingin menjadi tuan rumah balapan Formula E dan membuat acara motorsport dunia. Adapun Formula E Tokyo akan digelar pada 30 Maret 2024 di dekat toko Big Sight di tepi pantai Teluk Tokyo. Nantinya akan menghadirkan 22 pembalap dari 11 tim yang akan berkompetisi di balik kemudi mobil balap listrik tercepat dan bertenaga saat ini, yaitu Gen 3. Formula E dan pemerintah metropolitan Tokyo telah bekerja sama untuk membawa balapan ke kota untuk mendukung inisiatif Zero Emission Vehicle, bagian dari strategi Zero Emission Tokyo. Kota ini memiliki rencana aksi iklim yang bertujuan untuk mencapai emisi 0 bersih pada tahun 2050. Manfaat ekonomi yang luar biasa dan reputasi penyelenggaraannya berjalan dengan amat baik. Jadi kalau kita sekarang nih menyelenggarakan kegiatan Indonesia Fair nih mengundang orang untuk pawai, untuk bikin warung-warung, lalu kita mengeluarkan uang 2 miliar. Memang nggak pernah balik itu uang 2 miliar ke negara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi transaksi di situ 4, 5, 6, 7, 10, 20 miliar. Disitulah manfaat dari namanya pemerintah itu menggerakkan perekonomian. Kita memilih ini karena mobil listrik adalah masa depan. Kendaraan listrik itu masa depan. Dan kita perlu menyelenggarakan event yang ramah lingkungan. Memang betul. Bahkan itu kampanyenya. Kami di Jakarta sedang menggalakkan konversi bis umum dari berbasis BBM ke berbasis listrik. Tapi ketika mengkampanyekan lewat sebuah balap mobil listrik,
cepat sekali langsung. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu alasan utama bahwa yuk kita undang sebuah event global dengan membawa pesan Jakarta peduli dan Jakarta ingin ikut menjadi bagian dari menyelesaikan global climate crisis ini. Sementara itu, Ketua Komisi BIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail mengatakan, ajang balap Formula E seharusnya sudah mendapatkan banyak sponsor. Sebab ajang balap itu merupakan perhelatan internasional yang memiliki banyak penggemar dan sering digelar di negara lain. Jika dibandingkan penyelenggaraan Formula E, masyarakat bisa membandingkan penyelenggaraan Formula E di negara lain. Ketika di negara lain terlaksana dengan baik dibuktikan, salah satunya sponsor yang banyak, berarti sesuatu yang menjanjikan. Ismail mengatakan, seharusnya Jakpro memanfaatkan pesona Formula E itu untuk menarik sponsor. Calon sponsor harus diberi pemahaman bahwa mendukung acara ini akan membawa banyak keuntungan karena tidak hanya sorotan penonton Indonesia, tetapi juga dunia. Hal tidak mulus lainnya soal penyelenggaraan Formula E 2023 Jakarta berkaitan dengan penjualan tiket. Dengan saat ini ya kan terus naik, kita 70% itu udah sold out. Jadi kita berharap event besar ini ya akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik khususnya buat DKI dan Indonesia. Mungkin ya yang lebih ininya ya mungkin lebih dari segi tantangannya, segi promosinya. Mungkin kan tahun lalu promosinya lebih besar karena ada pemberitaan yang negatif, yang positif, itu bagian daripada promosi juga buat saya. Jadi ya tantangannya sekarang gimana bisa membuat bisa mendatangkan penonton sebanyak-banyaknya untuk acara event ini, dan nggak gampang karena kita kemarin habis lebaran juga kan, banyak libur. Sebab ada perbedaan ekspektasi penjualan tiket antara CEO founder Formula E Alberto Longo dengan panitia Formula E Jakarta. Alberto mengharapkan ada peningkatan penjualan tiket hingga 2 kali lipat pada Formula E tahun ini. Tahun lalu 60.000 tiket terjual habis. Tahun ini kita akan gelar pertandingan selama 2 hari. Semoga ada 120.000 hingga 130.000 orang yang datang ke Ancol akhir pekan ini. Akan tetapi, jumlah penjualan tiket Formula E Jakarta 2023 hanya sepertiga dari jumlah yang diharapkan Alberto. Ananda Mikola mengungkapkan hanya 40.000 tiket yang dijual untuk pertandingan pada 3-4 Juni mendatang. Seharinya ada 20.000 penonton. Hal serupa disampaikan oleh advisory Formula E Irawan Sucahyono. Ia mengatakan jumlah tiket sebanyak 20.000 adalah yang paling aman. Ia tidak menjelaskan mengenai aman yang dimaksud. Di sisi lain, kuota tiket Formula E Jakarta 2023 telah nyaris terpenuhi.